Halo Sobat Mandala, kembali lagi bersama saya Anissa Nurfadila di program Mandala Talk. Nah, kali ini pemirsa, Anissa nggak akan sendirian nih. Anissa bakal ditemenin salah satu perempuan hebat yang juga berpengaruh di kota Bandung. Dan juga beliau ini akan maju ke Pilwalkot Bandung 2024. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yena Iskandar Masuk. Ya. Halo Ibu Yena. Halo semuanya, Akang Teteh. Boleh dadah-dadah nih semua ke kamera di sini. Menuju siang ya ini ya. Iya. Oke, di sini sebelum kita chit-chat nih ya Bu ya, mungkin Nisa bakal panggilnya Teteh aja kali ya, biar lebih akrab gitu. Jadi Teh Yana, karena kebetulan kan kita ada di Bandung. Betul. Ya. Nah, Teh Yana ini nih pemirsa merupakan calon wakil wali kota Bandung yang akan mendampingi Kang Arfi Rafnialdi nanti di November 2024. Kebetulan Teh Yana ini udah ada di samping kita nih. Jadi kita sapa dulu aja. Assalamualaikum Teh Yana. Waalaikumsalam Teh Nisa. Iya betul Teh Nisa. Sampurasun. Sampes. Gimana nih kabarnya di tengah kesibukan, mungkin banyak keliling gitu ya ke kota Bandung. Iya. Udah mulai mungkin. Sudah mulai banyak yang mengundang. Terus kami juga punya program Sapa Warga. Seperti itu. Lihat di Instagram Teh Yana aktif banget ya ke masyarakat kota Bandung. Kemarin lihat terakhir sama panti jompo kalau nggak salah ya. Sama lansia. Nah, sama lansia dan yatim dan piatu. anak yatim. Anak yatim piatu. Nah, itu memang ada program khusus Teh dari Program aja ini sebelum pendaftaran bukan penetapan ya, sebelum penetapan ya. Jadi kan ini belum masa kampanye. Iya, betul, jadi betul. Kita masih diperbolehkan ya untuk bebas ya, bebas melanglang buana ke kota Bandung gitu. Belum diawasi oleh Panwaslu gitu ya. Iya, betul. Nih, Nisa tuh penasaran ya Teh ya, karena Teh Yana ini salah satu dan satu-satunya malah yang maju di Pilwalkot sebagai mewakili wanita gitu. Betul. Nah, gimana sih Teh perasaan Teh Yana sendiri gitu? Karena menurut Nisa ya, banyak juga nih orang-orang yang kadang underestimate kita sebagai wanita, kadang nggak bisa memimpin, terus dianggapnya rendah gitu ya Teh ya. Nah, Teteh sendiri membuktikan gitu, nih saya maju nih gitu. Menurut Teteh gimana sih gitu? Ya, kalau kota Bandung sih sepertinya tidak kultur patriarki itu tidak terlalu ini ya mendominan ya kalau di kota Bandung. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan ya pastinya ada perasaan bangga ya dan senang bisa mewakili kaum perempuan nih khususnya di kota Bandung. Karena kan kalau kita lihat data populasi di kota Bandung laki-laki dan perempuan itu tidak signifikan. Ya kalau anggap ya 2,5 yang laki-lakinya 1,244 berapa, yang perempuannya 1.220.000-an gitu. Jadi memang lebih besar laki-laki tapi tidak signifikan di situ. Nah artinya kan di sini harapan saya juga saya sebagai seorang perempuan saya bisa mewakili kaum perempuan di kota Bandung ini. Ya, apalagi satu-satunya lagi ya Teh ya, ini di Pilwalkot numpang gelisna lah gitu pemirsa, dan memang benar-benar gelis ini mah gitu ya. Masya Allah. Nanti tidak ada perempuan lain selain saya. Nah, iya. Ya saya sih berharap ya kaum perempuan bisa support perempuan lagi ya seperti itu. Kenapa? Karena yang mengerti perempuan itu ya perempuan, ya kan. Lalu kita juga banyak program, kami punya banyak program juga khususnya untuk kaum perempuan seperti itu. Tapi gini nih Teh Yana, kan Teh Yana tuh backgroundnya adalah dari bidang kesehatan ya, farmasi kan ya, terus pernah juga manajemen rumah sakit ya sebenarnya kan. Betul. Nah terus businesswoman juga. Nah, kenapa sih sebenarnya pengen maju ke politik gitu ya? Nah ini ya mungkin yang menjadi dasar kenapa saya maju, karena ada nilai-nilai dalam keluarga saya itu salah satunya adalah
kita sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Itu nilai yang sangat kuat sekali yang selalu disampaikan oleh keluarga, khususnya kedua orang tua saya. Nah, sehingga ketika sudah selesai kita di dunia kita gitu kan, ya kita juga ingin melangkah ke yang lebih luas lagi. Jadi memberikan pelayanan, karena bisnis kami juga kebanyakan kan pelayanan ya di bidang melayani. Nah, ini ingin saya lakukan di tempat yang lebih luas lagi, memberikan pelayanan yang bisa berkualitas gitu ya terhadap masyarakat. Kalau misalnya ini kan di bidang kesehatan ya Teh ya, kira-kira ada program khusus nggak sih Teh dari Teteh sendiri atau sama Kang Arfi gitu dari segi kesehatannya untuk di Kota Bandung? Ya, kalau kita bicara kesehatan kan sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Dan kita juga tahu nih Kota Bandung ini juga punya predikat juara. Contoh misalkan TB tertinggi untuk TB di Kota Bandung. Lalu stunting juga walaupun ada penurunan ya. Saya juga mengapresiasi untuk dari Kota Bandung ini ada juga penurunannya, tetapi masih di atas rata-rata untuk nasional seperti itu. Berarti fokusnya akan ke stunting seperti itu. Stunting, terus kesehatan ibu dan anak seperti itu, kesehatan lingkungan ya penting sekali ya, karena kalau kita berada di suatu tempat lalu tempatnya bersih, tempatnya tertib gitu ya tentunya kita juga akan nyaman ya tinggal di sana. Seperti motonya Arvienda, live and love, and lovable tuh kan. Nah itu saya mau bahas itu nih Teh. Jadi di sini kan kemarin sempat baca juga nih ada konsep social engineering sebetulnya. Nah di mana itu tuh membangun peradaban baru di Kota Bandung. Betul. Nah itu tuh masyarakatnya hidup di ekosistem yang nyaman, bersih dan tertib. Itu berarti yang di highlight oleh Teh Yana dan juga Kang Arfi gitu. Betul. Kota Bandung. Ada peran dari kepala daerah, peran yang responsif di sana. Harus responsif melihat kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Kan yang namanya satu kota, satu tempat itu kan pasti akan ada perubahan. Contoh misalkan populasi yang tinggi, misalkan ya populasi yang meningkat. Lalu kalau populasi meningkat pasti akan timbul juga kan ada permasalahan. Nah, ketika kepala daerahnya itu bisa responsif ya menanggapi permasalahan tersebut dan cepat memberikan solusi-solusi, nah itu tentunya yang diharapkan oleh satu daerah tersebut. Jadi kita tidak bekerja statis, tetapi sangat dinamis sekali mengikuti perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Salah satu tentang nyaman nih Teh ya. Iya. Beberapa waktu lalu nih Kota Bandung tuh sempat ada julukan Teh Gotham City, gelap, terus gitu begal rawan. Betul. Itu gimana nih menurut Teh Yana lah di pandangan Teh Yana? Ya, Kota Bandung dengan banyak julukan ya, Java, Bandung, Kota Kembang gitu kan. Ya tentunya itu tidak boleh keluar dari julukan-julukan yang indah itu gitu. Bagaimana kita mempertahankan julukan itu? Ya, saya menyadari gitu saat ini ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Seperti tadi para roek ya itu juga masa sih ini kan kota yang bisa dianggap di Jawa Barat ini kota yang besar ya itu tidak boleh terjadi seperti itu gitu. Berarti kan memang harus ada upaya-upaya di sana untuk memperbaikinya. Bukan hanya dari penerangan saja, tapi tadi keselamatan sampai kenyamanan para pengusaha juga di sini juga harus diperhatikan gitu kan. Dari sisi perizinan juga ya seperti itu. Bagaimana mereka bisa nyaman berada di Kota Bandung ini. Pelayanan publik
ini kan bagaimana kita mendekatkan diri. Jadi saya sih simpel aja ya, menjadi wakil sekarang yang akan mendampingi Kak Arfi. Ya buat saya bekerjanya simpelnya seperti apa ya, bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat, bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan masyarakat, karena itu yang terpenting gitu. Bagaimana kita bisa membangun satu kota ini ketika kita tidak mendengarkan harapan-harapan mereka, keinginan mereka, kebutuhan mereka. Sehingga saya dengan Kang Arfi juga punya banyak program yang cukup baik gitu ya, dan saya yakin ini bisa diterima oleh masyarakat di Kota Bandung ini. Contoh misalkan layanan pengaduan seperti itu kan sangat penting sekali. Jadi kita betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pelayanan pengaduan tuh berarti tadi salah satunya sapa warga ya. Nah, kalau ini kan belum jadi nih. Jadi kita mencoba mendekati masyarakat, kita mendengarkan apa sih harapan-harapan dari mereka ya. Ternyata cukup hampir sama di setiap wilayah, di setiap anggota kelurahan, kecamatan itu hampir sama permasalahannya itu. Sembako gitu yang tinggi, tingkat pengangguran, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, terus pengentasan kemiskinan. Di luar itu ada soal kesehatan lah, BPJS gitu kan, lalu pendidikan, PPDB kemarin carut-marut yang terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi di sini kan banyak juga pemilih yang generasi Z, Gen Z lah ya Teh ya. Betul. Nah, kebetulan di Bandung tuh lagi hype banget Teh tentang komunitas-komunitas. Iya. Salah satunya adalah komunitas lari. Iya. Banyak sekali ada komunitas lari gitu. Nah, ada rencana nggak ada dari Teh Yana dan juga Kang Arfi untuk memberdayakan komunitas-komunitas ini di Kota Bandung? Saya jadi teringat sama komunitas lari. Kebetulan keponakan saya juga seneng lari ya. Dan itu permintaannya, coba dong katanya trotoarnya bisa dipakai untuk pejalan kaki, atau mereka bisa lari sehingga mereka juga bisa aman, tidak di jalan gitu kan, seperti itu masukan juga yang bagus. Nah, kalau kita bicara soal komunitas-komunitas, ini sangat penting sekali. Kenapa komunitas-komunitas ini harus kita rangkul ya? Kenapa? Karena munculnya sesuatu itu ya dari komunitas mereka. Contoh misalkan komunitas ini diberdayakan untuk bagaimana menciptakan misalkan pengusaha-pengusaha, atau kalau saya perempuan ada womanpreneur ya, entrepreneur itu dari komunitas-komunitas itu. Jadi nanti komunitas-komunitas itu akan diberdayakan. Nah, dan bisa jadi komunitas itu juga kan harus ada, kalau misalkan kita mau jadi seorang entrepreneur berarti kan harus ada mentor. Betul. Harus itu. Karena kebetulan kalau mentornya saya itu adalah orang tua saya. Tapi kan kalau tidak semua mungkin anak-anak muda itu berada di lingkungan keluarga sebagai entrepreneur. Nah, itu harus ada mentor. Nah, itu bisa kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan gitu, yang sudah berpengalaman. Nah, itu bisa jadi mentor. Artinya di situ kita akan mengkolaborasikan itu. Dan banyak hal juga, bukan hanya kolaborasi pengusaha dalam bidang mentor, tapi juga bagaimana menciptakan suatu produk-produk ya, produk yang ramah lingkungan, produk yang diciptakan dari daur ulang sampah misalkan, seperti itu. Kita punya program itu. Kita ada program, dan program ini sebetulnya lebih ke womanpreneur ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga nanti ada untuk generasi yang bukan gendernya gitu. Berarti banyak juga ya sebenarnya program-program yang diperuntukkan untuk generasi-generasi sekarang juga. Betul, ya. Karena generasi sekarang ini kan mereka lagi mencari nih, betul, saya mau kemana. Nah,
ada semangat mereka untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah itu akan dengan pengalaman yang saya miliki, dengan ilmu yang saya miliki sebagai seorang pengusaha dan profesional, ya saya ingin gitu, ingin mengimplementasikan itu ke masyarakat, bersama dengan masyarakat seperti itu. Kebetulan sekali di Kota Bandung ini kan kota wisata gitu ya. Betul. Jadi memang entrepreneur itu sangat dibutuhkan sih menurut saya sendiri. Sangat gitu ya. banget. Entrepreneur dengan wisata itu sangat berkaitan erat. Setiap minggu itu masuk mobil dari luar Kota Bandung. Kan artinya terbayang oleh saya, mereka kan datang ke sini, mereka kan pasti bawa uang untuk dibelanjakan ini kan di Kota Bandung ini. Nah, bagaimana itu bisa dikapitalisasi oleh pemerintahan seperti itu ya. Contohnya ya tadi, kita masyarakat jangan nonton aja, jangan merasakan macetnya aja, jangan nonton ngalutna orang, ngalutna mobil gitu kan. Tapi bisa juga menciptakan sesuatu yang bisa menciptakan bisa ekosistem, jadi ekosistem gitu dengan pariwisatanya. Jadi saling memberdayakan lah. Iya, saling memberdayakan antara masyarakat, pendatang, pemerintah gitu ya. Betul, seperti itu. Mungkin segitu dulu aja. Segitu dulu. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih mungkin di kesempatan lain ya Teh Yana. Mungkin sebelum kita penutupan ada 3 kata enggak untuk warga Kota Bandung dari Teh Yana. 3 kata saya mencintai Kota Bandung. Yes, mantap. Salang he gitu Teh. Salang he. Iya, memang ini kita simbol itu apa ya? Iya, love. Oh, iya, memang salang he. Live dan love. Oke, sekali lagi dong. Dan love. Live dan love. Oke, pemirsa Mandala, terima kasih banyak Teh Yana sudah berkunjung ke Koran Mandala. Sama-sama Teh Nisa, terima kasih ya semuanya, kru juga terima kasih. Siap, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.